Hari ini, 21 Juli 2025. Sebuah tanggal biasa, tapi buat banyak orang tua muda, setiap hari adalah tantangan baru dalam membesarkan anak di zaman yang serba cepat berubah ini. Gua lagi mikirin tradisi pengasuhan anak Sunda. Tradisi yang diwariskan turun-temurun, penuh makna, tapi kadang bikin kita bertanya-tanya, masih cocok nggak sih buat anak zaman sekarang? Di era serba digital, tradisi kadang terasa kayak film lawas, seru, penuh nostalgia, tapi juga bikin mikir, masih relevan nggak sih? Apalagi, sekarang semua serba instan, serba online, dan anak-anak tumbuh di dunia yang beda banget sama waktu kita kecil. Anak zaman sekarang itu sensitif, kayak smartphone baru, salah pencet dikit, bisa error, mereka cepat nangkep, tapi juga gampang baper. Kadang satu kata dari orang tua bisa bikin mereka mikir seharian. Orang tua muda sering galau, nurut tradisi atau sains. Di satu sisi, kita pengen anak tumbuh sehat dan pintar, tapi di sisi lain, ada tekanan buat tetap pegang adat dan nilai keluarga. Dengerin orang tua atau dokter Instagram. Kadang, saran nenek beda banget sama yang viral di media sosial. Mana yang harus diikuti? Semua serba membingungkan. Bayangin, baru lahiran, ibu mertua datang bawa bambu buat potong tali pusar. Di satu sisi, itu tradisi penuh makna. Tapi di sisi lain, kita mikir soal kebersihan dan keamanan. Di kepala langsung muncul, error fat to pot, sterility not found. Antara pengen menghormati, tapi juga takut risiko kesehatan. Kita di persimpangan, jalan tanah penuh kearifan lokal, atau jalan tol pengetahuan medis modern. Pilihan yang gak gampang, karena dua-duanya punya nilai sendiri. Salah pilih, takut anak kenapa-kenapa. Setiap keputusan terasa berat, apalagi kalau menyangkut kesehatan dan masa depan anak. Nggak milih, takut dibilang nggak menghargai leluhur. Kadang, tekanan dari keluarga besar bikin kita ragu sama keputusan sendiri. Dilema ini lebih rumit dari milih paket internet unlimited. Setiap pilihan ada plus minusnya, dan nggak ada jawaban yang benar-benar pasti. Esai ini bukan buat menghakimi tradisi atau menyanjung modernitas. Gue cuma pengen kita sama-sama mikir, apa yang terbaik buat anak dan keluarga. Gue cuma mau ngajak ngobrol, cari titik tengah. Karena kadang solusi terbaik itu ada di tengah-tengah, bukan di ujung manapun. Kita bakal bedah tradisi, pahami maknanya, dan lihat dari kacamata medis. Siapa tahu, ada cara baru yang tetap menghargai budaya tapi juga aman buat anak. Tujuannya, jadi orang tua yang keren, hargai budaya, tapi juga pastikan anak sehat dan aman. Karena, jadi orang tua itu bukan soal benar atau salah, tapi soal belajar dan beradaptasi. Anggap aja ini sesi curhat bareng, jalan-jalan ke masa lalu balik ke masa kini. Siap? Kita bakal cari cara supaya anak-anak kita bisa tumbuh dengan akar budaya yang kuat. Tapi juga siap menghadapi dunia modern. Yuk, mulai petualangan jadi orang tua Sunda modern yang tetap berbudaya. Karena, di tengah perubahan zaman, kita tetap bisa jadi orang tua yang bijak dan membanggakan. Sebelum kita membahas ritual-ritual adat, penting untuk memahami filosofi dasarnya. Mulia Keun Buddha, memuliakan anak. Ini bukan sekadar membuat anak bahagia, tapi tentang menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Anak dianggap sebagai titipan Tuhan, bukan sekadar properti keluarga atau investasi untuk masa tua. Setiap anak punya hak untuk dihargai, didengarkan, dan dicintai tanpa syarat. Semua perlakuan, mulai dari dalam kandungan hingga dewasa, harus dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan perhatian. Orang tua berusaha hadir secara fisik dan batin, membimbing anak melewati setiap fase kehidupan. Fokus utamanya bukan hanya membuat anak pintar secara akademis, tapi juga membentuk karakter, budi pekerti, dan rasa empati. Anak diajarkan untuk menghormati orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jika anak dimuliakan sejak kecil, ia akan tumbuh menjadi manusia yang tahu cara memuliakan orang lain, menghargai keluarganya, dan dekat dengan Tuhannya. Setiap upacara adat, mulai dari siraman, turun tanah, hingga injak tanah pertama, adalah bagian dari proses Mulia Keun Buddha. Semua ritual ini syarat makna dan harapan baik. Misalnya, air siraman yang diambil dari 7 mata air. Ini melambangkan harapan agar anak tumbuh dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan hidup yang penuh berkah. Bahkan makanan selamatan yang disajikan pun penuh makna. Bukan sekadar pesta makan-makan, tapi simbol syukur dan doa bersama keluarga. Intinya, tradisi ini adalah wujud doa, harapan, dan cinta orang tua pada anak, bukan sekadar ritual kosong tanpa makna. Di tengah dunia yang serba cepat dan digital, filosofi ini tetap relevan, mendidik anak dengan hati, bukan hanya mengandalkan gadget atau les privat.
Jadi sebelum menilai tradisi ini aneh atau kuno, pahami dulu niat mulianya. Semua ini demi kebaikan anak dan masa depannya. Pada akhirnya, semua orang tua, baik dulu maupun sekarang, hanya ingin ditindigkan berbesar dalam gelap. Ken regetek dan benjadan nekna. Masuk ke ritual pertama, Babarit, upacara syukur setelah bayi lahir. Di banyak desa Sunda, momen ini jadi ajang kumpul keluarga besar, tetangga, dan sahabat. Semua datang membawa doa dan harapan baik untuk si kecil yang baru lahir. Suasana haru, tegang, sekaligus penuh kebahagiaan terasa di setiap sudut rumah. Salah satu yang bikin deg-degan, potong tali pusar pakai bambu tajam, bukan alat medis. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena dipercaya membawa makna khusus bagi kehidupan si bayi. Filosofinya, bambu dari alam bikin anak sabar, logam bikin keras. Pilihan alat ini bukan sekadar tradisi, tapi juga simbol harapan orang tua agar anak tumbuh dengan karakter baik, seimbang antara kelembutan dan ketegasan. Tapi dari sisi medis, risiko infeksi besar banget. Tali pusar itu luka terbuka, kuman gampang masuk. Kalau tidak steril bisa berbahaya buat kesehatan bayi. Dokter jelas lebih pilih alat steril. Dengan alat medis, risiko infeksi bisa ditekan, dan proses penyembuhan jadi lebih aman untuk si kecil. Setelah potong, tali pusar dibubuhi ramuan kunyit dan daun sirih. Ada antiseptik alaminya, tapi tetap soal kebersihan dan takaran. Ramuan ini dipercaya mempercepat keringnya luka, tapi tetap harus hati-hati agar tidak menimbulkan iritasi. Dilema, ikut tradisi takut infeksi, ikut dokter takut dibilang gak menghargai warisan. Banyak orang tua muda merasa terjepit di antara dua pilihan ini, apalagi kalau keluarga besar masih memegang teguh adat. Tapi, nilai positif Babarit tetap ada. Momen keluarga berkumpul, dukungan psikologis buat ibu baru. Kehadiran orang-orang terdekat bisa mengurangi stres dan memberi semangat untuk menjalani masa-masa awal menjadi orang tua. Solusinya? Upacara tetap jalan, tapi potong dan rawat tali pusar serahkan ke tenaga medis. Dengan begitu, tradisi tetap hidup, tapi kesehatan bayi tetap jadi prioritas utama. Filosofi dapat, amannya juga dapat, semua pihak bisa merasa tenang, dan bayi pun tumbuh sehat. Tradisi nggak harus dihapus, cukup dimodifikasi. Dengan sedikit penyesuaian, adat dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan. Yang penting, anak sehat, keluarga tetap kompak. Begitu, semua senang, dan warisan budaya tetap lestari tanpa mengorbankan kesehatan generasi baru. Setelah tali pusar, ada gusaran, potong rambut pertama bayi. Rambut dipotong, ditimbang, lalu orang tua bersedekah sesuai beratnya ke fakir miskin. Filosofinya, ajarkan berbagi sejak dini, tanamkan kepedulian sosial. Ini investasi karakter, bukan sekadar potong rambut. Tapi ada mitos, cukur habis bikin rambut lebat. Faktanya, itu cuma mitos. Tebal tipis rambut ditentukan genetik. Yang penting, alat cukur harus steril, kulit kepala bayi sensitif. Gusaran mudah diadaptasi, nilai sedekahnya lanjut, potong rambutnya bisa simbolis, atau habis asal aman. Nggak perlu percaya mitos, cukup jaga keamanan bayi. Tradisi tetap hidup, tapi lebih sehat dan relevan. Esensi berbagi tetap jadi prioritas. Ritualnya bisa sederhana, maknanya tetap dalam. Yang utama, bayi aman dan keluarga bahagia. Ada lagi tradisi Nurun Keun. Bayi pertama kali menginjak tanah, biasanya usia 3-7 bulan. Bayi didudukkan di atas tanah beralas kain putih, simbol perkenalan dengan bumi. Doanya, semoga anak tumbuh rendah hati dan membumi. Di sekeliling bayi, diletakkan benda-benda simbol profesi. Apa yang diambil pertama, dipercaya jadi bakat masa depan. Sebenarnya, ini juga stimulasi sensorik dan motorik, bagus buat perkembangan otak bayi. Nenek moyang kita sudah menerapkan stimulasi dini lewat tradisi. Orang tua modern cukup pastikan tanah dan benda-benda bersih, aman, dan tidak berbahaya. Jangan paksa bayi duduk lama kalau nggak nyaman. Dengan penyesuaian, Nurun Keun tetap bermanfaat, budaya jalan, tumbuh kembang anak juga optimal. Tradisi jadi momen seru keluarga, bukan beban. Semua bisa menikmati, aman, dan penuh makna. Selain ritual besar, ada tradisi pemberian nama dan pantangan untuk ibu hamil. Nama bukan sekadar keren buat Instagram. Bagi orang Sunda, nama adalah doa dan harapan. Nama sering diambil dari bahasa Sunda atau Sanskerta, penuh makna baik. Ini cara melestarikan budaya dan identitas di tengah gempuran nama kebarat-baratan. Setiap nama adalah harapan yang diulang setiap kali dipanggil. Soal pantangan, banyak mitos, dilarang keluar maghrib, makan nanas, duduk di depan pintu. Sebagian besar nggak terbukti secara medis.
Tapi ada juga yang sejalan dengan kesehatan, seperti larangan makan makanan mentah. Nenek moyang mungkin nggak tahu istilah bakteri, tapi tahu ada risiko. Tugas kita, pilah mana pantangan yang mitos, mana yang kearifan lokal. Ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang nggak relevan. Intinya tetap kritis dan bijak. Inilah inti kegalauan orang tua muda, kearifan lokal versus mitos medis. Di satu sisi, ada nilai luhur seperti muliakan budak, berbagi dalam gusaran, dan kebersamaan keluarga. Di sisi lain, ada praktik berisiko, misal, potong tali pusar pakai bambu, atau mitos rambut lebat. Kita nggak mau buang tradisi, tapi juga nggak mau membahayakan anak. Anak adalah prioritas utama, kesehatan nomor satu. Solusinya jadi jembatan antara dua dunia. Pilah mana inti filosofi, mana teknis yang bisa diubah. Filosofi abadi, teknis bisa disesuaikan. Jadilah kurator budaya untuk keluarga sendiri. Ambil nilai, tinggalkan risiko. Itulah tantangan orang tua zaman sekarang. Solusinya, adaptasi atau modernisasi. Budaya harus bisa beradaptasi biar tetap hidup dan relevan. Tradisi pengasuhan anak Sunda bisa di-update tanpa kehilangan makna. Contoh, babarit tetap syukuran, tapi potong tali pusar pakai alat medis. Nurun Kun tetap jalan, tapi pastikan kebersihan dan keamanan. Tradisi jadi sesi stimulasi yang aman dan menyenangkan. Kunci, komunikasi dengan generasi tua, jelaskan alasan penyesuaian dengan hormat. Libatkan tenaga kesehatan sebagai penengah. Modifikasi bukan berarti menolak tradisi, tapi justru bentuk cinta pada budaya dan anak. Semua senang, semua aman, budaya tetap hidup, anak tetap sehat. Setelah semua dibahas, tradisi pengasuhan anak Sunda itu kearifan lokal sekaligus mitos. Tugas kita jadi pemilah yang bijak, jaga filosofi dan nilai, sesuaikan teknisnya, jiwanya, doa, harapan identitas harus dilestarikan. Tubuhnya, cara pelaksanaan boleh diubah sesuai zaman, ganti bambu dengan gunting medis, boleh. Percaya dokter soal rambut, silakan. Adaptasi itu tanda cinta pada budaya dan anak. Jadi orang tua Sunda modern itu seni menyeimbangkan masa lalu dan masa depan. Jangan takut berdiskusi dan menyesuaikan tradisi demi kebaikan anak. Tujuan utama tetap anak tumbuh sehat, selamat, dan mulia. Lestarikan budaya dengan bijak. Utamakan kesehatan dan kebahagiaan anak.